Di sebuah aula yang besar yang dipenuhi oleh keheningan yang mencekam, ukiran naga pada dinding seakan hidup. Mata-matanya bersinar hijau dengan intensitas yang tidak wajar. Di udara, bayangan gelap melayang-layang seperti kabut hitam yang dipenuhi kegelisahan. Aura kegelapan yang berat menghintip dada setiap orang, membuat mereka merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada jebakan-jebakan sebelumnya. Siap siaga, ini bukanlah tempat biasa, ujar Lunara dengan nada yang waspada. Matanya tajam memeriksa setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, dari bayangan terdalam aula itu, 4 sosok muncul secara perlahan. Mereka seperti diciptakan dari kegelapan murni. Masing-masing memancarkan aura yang unik, namun sama-sama mengancam. "Sosok apa lagi kali ini?" gumam Jaka sambil mencengkeram keris perahu geninya lebih erat. Api pada kerisnya berdenyut, seperti merespon kehadiran musuh. Salah satu bayangan maju lebih dulu, mengangkat kedua tangannya yang panjang dan kurus. Dari mulutnya, mantra-mantra dalam bahasa kuno terdengar. Dan di udara, di sekitar rombongan tiba-tiba berubah. Beberapa anggota mulai gemetar, mata mereka terlihat kosong, dan mereka menyerang teman-teman mereka sendiri. Lunara segera bertindak. Ia mengangkat tongkatnya, menciptakan cahaya biru terang yang melingkupi anggota guild yang terpengaruh. mantra pembersih. Jangan biarkan ia menguasai kalian, ucapnya dengan suara penuh keyakinan. Namun, kekuatan sosok bayangan itu yang disebut Dreadcaller terlalu kuat bagi beberapa anggota yang mentalnya lebih lemah. Salah satu anggota Blazing Pony, seorang pria bertubuh kekar bernama Arcus, mendadak menghunuskan pedangnya dan menyerang Kaidan, rekan satu guildnya. "Arcus, sadarlah, ini aku, Kaidan!" ucap Kaidan mencoba menghindari serangan tanpa melukainya. Sementara itu, Yuda dan Jaka menyerbu ke arah Dreadcaller. Yuda dengan kekuatan fisiknya melompat dan menghantam tubuh bayangan itu dengan sabetan senjatanya yang membuat lantai retak. Namun, tubuh Dreadcaller seperti asap membentuk kembali dirinya beberapa meter jauhnya. "Aku akan membakarnya, hati-hatilah," ujar Jaka. Ia mengangkat keris perahu geninya dan dengan satu gerakan cepat ia melemparkan bola api besar ke arah Dreadcaller. Api itu meledak dengan kekuatan besar yang memaksa bayangan itu mundur. Dengan serangan gabungan mereka, Dreadcaller akhirnya hancur. Tubuh bayangan itu terurai menjadi abu hitam yang lenyap di udara. Namun, tragedi telah terjadi. Arcus yang terpengaruh berhasil ditahan oleh Kaidan, tetapi ia terluka parah akibat serangan teman-temannya sebelum mantra Dreadcaller hilang sepenuhnya. Tidak lama setelah Dreadcaller dikalahkan, sosok bayangan kedua, Shadhound, bergerak. Ia melesat di antara kegelapan seperti kilatan bayangan, hampir tidak terlihat oleh mata. Dalam sekejap, ia muncul di belakang salah satu anggota Crystal Dawn dan mencapik tubuhnya dengan cakar yang tajam sebelum menghilang lagi ke dalam kegelapan. Misael segera menanamkan tongkatnya di tanah. "Aku butuh waktu untuk menciptakan medan yang bisa memperangkapkannya." Serapin mengangguk, mengangkat tangannya dan memanggil kristal-kristal bercahaya yang menyebar di lantai, menciptakan zona yang memantulkan cahaya. Shadhound melompat dari satu bayangan ke bayangan lainnya, tetapi medan kristal itu menjadi mempersulit gerakannya. Ketika ia terjebak dalam satu titik, Rama dan Kaidan menyerangnya dengan serangan api gabungan. Semburan api mereka membakar tubuh bayangan itu, menghasilkan jeritan yang melengking dan menusuk telinga. Namun, Shadhound sempat melukai dua anggota guild Blazing Pony sebelum akhirnya musnah. Tubuh mereka tergeletak di lantai, darah mengalir deras, sementara Serapin berusaha menyembuhkan luka mereka dengan sihir, namun sia-sia. Dari bayangan yang paling besar, muncul Griffmaw, sosok makhluk raksasa dengan rahang yang terlihat cukup kuat untuk menghancurkan batu besar sekalipun. Ia mengaum dengan keras, suaranya menggema di seluruh aula, membuat beberapa anggota rombongan kehilangan keseimbangan. Farok maju pertama kali, matanya menyala merah dengan amarah.
Makhluk ini milikku! Raungnya. Ia menerjang Grave-Maw. Cakar hitamnya menyerang rahang makhluk itu dengan kekuatan brutal. Grave-Maw membalas dengan menggigit. Namun Yuda datang dari arah samping, menahan rahangnya dengan tangan kosong. Sekarang Mas Jaka, serang titik lemahnya, ucap Yuda. Otot-ototnya menegang saat ia menahan kekuatan makhluk itu. Jaka langsung melompat ke udara, memanifestasikan api yang membakar tajam pada kerisnya. Dengan satu gerakan terarah, ia menghunuskan keris itu ke mata Grave-Maw, membuat makhluk itu mengaum kesakitan. Namun, Grave-Maw tidak menyerah begitu saja. Dalam amukan terakhirnya, ia memukul dua anggota dari Crystal Dawn dengan ekornya, menghancurkan tubuh mereka dalam seketika. Seraphine berteriak putus asa, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Akhirnya, dengan serangan gabungan Varrock dan Jaka, Grave-Maw runtuh. Tubuh raksasanya hancur menjadi puing-puing batu yang berserakan di lantai. Aula besar itu kembali hening. Semua anggota yang tersisa berdiri dalam kelelahan dan kesedihan. Rasa kehilangan menyelimuti mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan. Ketika mereka mendekati ruang terdalam, suasana menjadi sangat mencekam. Udara terasa berat dan beraroma logam, sementara bayangan di dinding bergerak seolah memiliki nyawa. Ukiran naga dan simbol kuno di sekitarnya tampak bersinar samar, seperti memancarkan energi gelap yang mengintimidasi. Tiba-tiba, di tengah ruangan, bayangan-bayangan itu berkumpul menjadi satu. Sebuah sosok tinggi muncul, tubuhnya dibungkus oleh kabut gelap yang terus bergerak. Wajahnya menyerupai tengkorak yang dilapisi kulit tipis, dan matanya bersinar merah darah seperti bara neraka. Aura kegelapan menyelimuti tubuhnya, memancarkan kebencian murni yang menusuk jiwa siapapun yang melihatnya. Kalian manusia-manusia bodoh, berpikir dapat melawan kehendak kegelapan. Aku akan memastikan kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Suara Zalendra menggema di seluruh ruangan, dalam, dingin, dan penuh penghinaan. Dengan satu gerakan tangannya, Zalendra menciptakan kabut hitam yang berputar di sekitar ruangan. Dan dari kabut itu, muncul beberapa klon bayangan dirinya. Klon-klon itu bergerak bersamaan, mengelilingi rombongan, membuat sulit membedakan mana yang asli. Berhati-hatilah, jangan biarkan diri kalian terpancing oleh klonnya, ucap Lunara sambil mengangkat tongkatnya. Ia memanggil sihir cahaya, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar rombongan untuk menahan serangan kegelapan. Namun, klon-klon Zalendra menyerang dengan kecepatan tinggi, menciptakan pedang bayangan yang melesat tajam ke arah mereka. Varrock dan Yuda maju menghadapi serangan itu. Tubuh mereka bergerak cepat, menangkis dan memukul balik. Ketua, ke kiri, aku akan menghancurkan yang ini, ucap Yuda sambil mengayunkan senjatanya ke arah salah satu klon. Namun klon itu hanya memudar seperti asap dan muncul kembali di tempat lain. Sementara itu, Rama dan Kaidan berdiri di tengah ruangan. Aku butuh waktu untuk menciptakan ledakan besar, ucap Kaidan. Tangannya mulai memanifestasikan bola api yang semakin besar. Cepatlah, aku akan mengalihkan perhatiannya, Ketua, balas Rama sambil menerjang ke arah salah satu klon. Ia menggunakan kekuatan fisiknya untuk memukul tanah dengan keras, menciptakan getaran yang mengguncang ruangan. Salah satu klon terguncang, memberi kesempatan bagi Kaidan untuk meluncurkan ledakan api besar yang menghancurkan beberapa klon sekaligus. Apa yang kalian lakukan benar-benar menggelikan. Suara Zalendra menggema, dan dari kegelapan muncul lebih banyak klon. Ia melayang di udara, tubuhnya nampak menyatu dengan bayangan di sekitarnya. Misael berdiri di belakang, mengucapkan mantra kuno dengan nada rendah namun tegas. Akar-akar bercahaya muncul dari tanah, mencoba menahan Zalendra di tempatnya. Namun, Zalendra hanya tertawa kecil dan menghancurkan akar-akar itu dengan mudah. Klon-klon Zalendra menyerang tanpa henti.
salah satu anggota Blessing Phoenix terkena pedang bayangan yang menembus dadanya. Tubuhnya terhempas ke dinding dengan suara retakan tulang yang mengerikan. Seraphine, pemimpin Crystal Dawn, mencoba menyembuhkan luka-luka beberapa anggota yang jatuh, tetapi sihirnya tidak cukup cepat untuk menyelamatkan semuanya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mundur. Jika tidak ada yang akan keluar hidup-hidup. Ucap Seraphine dengan wajah putus asa. Ia menoleh ke arah Varrock yang tengah melawan 3 klon sekaligus. Varrock menggeram, matanya penuh amarah. Namun ia tahu Seraphine benar. Kalian mundur. Beritahu yang lain apa yang terjadi di sini. Kami akan menahan makhluk ini selama mungkin. Baik ketua, hati-hati semuanya. Beberapa anggota guild meskipun enggan mulai mundur dengan cepat. Namun saat mereka mencoba keluar dari ruangan, Zalendra mengangkat tangannya, menciptakan portal gelap besar di tengah ruangan. Portal itu mulai berputar dengan kekuatan yang dahsyat, menyedot ke segala arah sesuatu di sekitarnya. Anggota yang mencoba melarikan diri tersedot ke dalam portal. Teriakan mereka menggema, namun tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan itu. Beberapa bisa lolos, namun hanya Jaka, Yuda, Rama, dan Misael yang berhasil bertahan, memanfaatkan kekuatan mereka untuk melawan tarikan portal tersebut. Ketika portal itu akhirnya menghilang, aura besar itu menjadi sunyi. Semua anggota guild lain, termasuk Varrock dan Seraphine, telah lenyap. Hanya 4 orang yang tersisa, berdiri dengan nafas yang terengah-engah. Dia membuat ini menjadi pertempuran terakhir, gumam Jaka sambil mengepalkan kerisnya. Api di keris perahu geni menyala lebih terang dari sebelumnya. Yuda melangkah maju, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya bersinar dengan tekad. Kalau begitu, kita tidak punya alasan untuk menahan diri lagi. Kita selesaikan di sini, Mas Jaka. Rama dan Misael berdiri di samping mereka. Keduanya bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Aku akan memastikan makhluk itu merasakan amarah alam, ucap Misael. Aura hijau di sekelilingnya mulai berpendar. Zalendra melayang turun, menatap mereka dengan sorot mata penuh kebencian. Kalian berempat berpikir dapat melawanku. Kalian hanyalah debu di hadapan kekuatanku. Jadilah nutrisiku. Jaka melangkah maju, tatapannya dingin dan penuh determinasi. Kau hanya tidak tahu siapa kami. Kegelapanmu akan kalah oleh api yang tidak pernah padam. Kali ini, aku tidak akan menahan diri lagi. Dengan satu gerakan cepat, Jaka meluncurkan bola api raksasa ke arah Zalendra, memaksa makhluk itu mundur untuk pertama kalinya. Yuda melompat ke udara, menghantam Zalendra dengan kekuatan fisiknya, sementara Rama menciptakan ledakan api tambahan untuk mendukung serangan Jaka. Namun, Zalendra bertahan dengan menciptakan dinding bayangan yang menahan serangan tersebut. Ia membalas dengan meluncurkan serangan gelombang energi kegelapan, membuat lantai di bawah mereka retak dan meledak. Misael di sisi lain mengangkat tongkatnya dan memanggil mantra kuno. Akar-akar besar bercahaya muncul dari tanah, membungkus tubuh Zalendra. Sementara Jaka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang titik lemahnya. Pertarungan itu menjadi penentu segala, dan meskipun mereka hanya berempat, semangat mereka tidak pernah goyah. Zalendra mungkin adalah ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi, tetapi api kebenaran dan persahabatan mereka menyala lebih terang daripada sebelumnya. Zalendra berdiri di tengah ruangan. Tubuh mungilnya tampak tidak sepadan dengan kekuatan luar biasa yang telah menyelimutinya. Rambut panjangnya yang keprakan bergerak seolah ditiup angin yang tidak terlihat. Sebagian menutupi wajahnya. Satu matanya terlihat bersinar merah menyala, memancarkan energi mematikan yang bisa melumpuhkan siapa saja yang berani menatapnya langsung. Ia memegang tongkat sihir berujung tengkorak manusia yang tampak hidup dengan rahang yang sesekali bergerak mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Setiap kali tongkat itu diangkat, aura dingin yang mengerikan menyebar, membuat suasana semakin mencekam. Zalendra
berbicara dengan suara lembut namun tajam, seperti pisau yang mengiris perlahan. Kalian berani masuk ke tempatku, mengganggu ketenangan para jiwa. Aku akan menikmati melihat kalian perlahan kehilangan harapan, hingga jiwa kalian menjadi milikku. Dengan gerakan kecil dari tongkatnya, jiwa-jiwa malang mulai bermunculan di sekitarnya, menjerit, menangis, dan memohon pertolongan. Bayangan dari jiwa-jiwa itu bergerak dengan kecepatan tinggi, menyerang Jaka dan lainnya. Jaka menyadari bahwa pertarungan itu tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan biasa. Ia mengambil keris Brahwageni dari pinggangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak dengan suara menggema. Ong Wilahing, Sekaring Brahwana Mancing! Keris itu langsung menyala, menyemburkan api biru yang membumbung ke langit-langit ruangan. Dalam sekejap, tubuh Jaka menyatu dengan roh dalam keris tersebut. Api membakar tubuhnya, tetapi bukan untuk melukai, melainkan untuk membentuknya kembali. Tubuh Jaka kini berubah menjadi sosok manusia api yang luar biasa. Kulitnya bersinar seperti lava yang menyala, dan rambutnya berubah menjadi lidah-lidah api yang menjulang. Matanya bersinar seperti dua bara api abadi, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak pijakan yang terbakar. Dengan kekuatan itu, Jaka meluncur ke arah Zalindra, menciptakan gelombang api besar yang menghancurkan bayangan di sekitarnya. Jika kau adalah kegelapan, maka aku adalah cahaya yang akan membakarmu, ucapnya dengan penuh semangat. Di sisi lain, Rama mengeluarkan potensi sejatinya. Ia menarik nafas dalam-dalam, memusatkan energinya, dan menciptakan klon dari dirinya sendiri. Tidak hanya satu atau dua, tetapi 5 klon, dan masing-masing dengan kekuatan yang setara dengan dirinya. Mari kita lihat bagaimana kau akan menangani ini, Zalindra, katanya sambil tersenyum. Klon-klon itu bergerak serempak, menyerang bayangan dan makhluk jiwa yang mengelilingi mereka. Setiap klon memiliki kecepatan dan kekuatan yang sama, menciptakan kebingungan bagi musuh. Rama dan klonnya bekerja sama dengan harmoni yang sempurna, menciptakan dinding serangan beruntun yang hampir mustahil untuk ditembus. Yuda, yang selama ini menahan kekuatannya, akhirnya menunjukkan jati dirinya sebagai panglima burung dari tanah Dayak. Ia mulai merapalkan mantra kuno, dan tubuhnya perlahan berubah. Sayap besar muncul dari punggungnya, terbuat dari bulu emas yang bersinar. Buma langit, pura mahatara, taringkan nyaring hatkala, bunuh kambang nyaring kulas, himpun kuasa manugdara. Kepalanya berubah menyerupai kepala burung Garuda, dengan paruh tajam dan tatapan yang penuh wibawa. Tubuhnya membesar, otot-ototnya mengeras, dan cakar besar muncul di tangannya. Aura angin yang kuat mengelilinginya, menciptakan badai kecil yang menghempas makhluk-makhluk jiwa di sekitarnya. Aku adalah penjaga bumi dan langit, Zalindra. Kau akan merasakan kekuatan leluhur Dayak, serunya sambil meluncur ke udara, menyerang dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa. Misail mengangkat tongkatnya ke langit, memanggil kekuatan dari elemen-elemen yang mengitarinya. Api, air, angin, dan tanah mulai berputar di sekeliling tubuhnya, membentuk pusaran energi yang memancarkan kekuatan berbahaya. Aku adalah pewaris leluhur Raja Ampat. Kekuatan ini bukan hanya milikku, tetapi milik semua roh yang berdiri di sisiku. Setiap elemen merespon panggilannya. Air membentuk tombak, api menciptakan lingkaran pelindung, angin menjadi pedang tajam, dan tanah menciptakan tameng raksasa. Misail bergerak dengan elegan, menggabungkan semua elemen untuk menciptakan serangan dan pertahanan sempurna. Zalindra hanya tersenyum dingin. Kalian menarik, tapi aku bosan dengan permainan ini. Sudah waktunya kalian merasakan dunia kehancuranku. Zalindra mengangkat tongkatnya, menciptakan lingkaran sihir besar yang bersinar di bawah kaki mereka. Dalam sekejap, Jaka, Rama,
Yuda dan Misael terhisap ke dalam dunia lain yang gelap dan penuh kesengsaraan. Dunia Zalendra adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang malang dipenjarakan. Langitnya berwarna merah gelap dengan kilat hitam yang terus menyambar. Tanahnya dipenuhi tangan-tangan jiwa yang merangkak keluar, mencoba menarik siapapun yang melintas. Makhluk-makhluk jiwa yang diciptakan oleh Zalendra mulai bermunculan. Mereka bukan hanya bayangan, tetapi monster yang nyata, dengan tubuh yang menjijikan dan kekuatan yang mengerikan. Setiap serangan mereka diarahkan untuk melumpuhkan jiwa, membuat korban kehilangan semangat hidup. Jaka dan lainnya harus bekerja sama untuk melawan makhluk-makhluk itu, sementara Zalendra terus memanipulasi dunia tersebut untuk menyerang jiwa mereka. Namun, mereka tidak menyerah. Jaka menciptakan dinding api yang melindungi timnya, sementara Rama menggunakan klon-klon jiwanya untuk menghancurkan gelombang musuh. Yuda terbang tinggi, menyerang dari udara, dan Misael terus memanipulasi elemen-elemen untuk menciptakan strategi tambahan. Pertarungan itu adalah ujian terakhir bagi mereka. Jika mereka gagal, jiwa mereka akan menjadi milik Zalendra selamanya. Namun, semangat mereka yang menyala-nyala menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dunia yang Jaka dan lainnya masuki adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan. Langit yang gelap dan mendung, merah gelap seperti darah yang membeku. Kilat hitam menyambar tanpa suara, hanya memancarkan cahaya singkat yang memperlihatkan pemandangan mengerikan. Tanahnya lembab dan berwarna kelabu, dipenuhi oleh akar-akar menyeramkan yang seolah bergerak sendiri. Di beberapa tempat, tangan-tangan kerangka mencuat dari tanah, meraih udara seperti mencari sesuatu untuk direnggut. Suara desahan dan jeritan samar terdengar di udara, memecah kesunyian dan menambah aura mencekam. Di kejauhan, terlihat struktur menyerupai istana yang berkilau hitam pekat, di mana menara-menaranya menjulang tajam ke langit. Kabut tebal menggantung di sekitar istana itu, seperti pelindung dari pemandangan langsung. Namun, yang paling mencolok adalah sungai berwarna merah darah yang mengalir pelan, mengeluarkan aroma busuk yang tidak tertahankan. Di tepian sungai, terlihat jiwa-jiwa malang yang terperangkap. Wajah mereka penuh kesedihan dan ketakutan, berusaha meloloskan diri, namun sia-sia. Jaka, Yuda, Rama, dan Misael berdiri dalam formasi bertahan. Mereka menyadari bahwa setiap gerakan harus berhati-hati, karena tanah di bawah kaki mereka seperti hidup, siap menelan siapa saja yang lengah. Meskipun mereka terjebak dalam dunia itu, semangat untuk bertahan tetap membara dalam hati mereka. Di sisi lain, Tori, Desta, Bon, dan Rio berada di sebuah reruntuhan yang terasa tua, bahkan kuno. Simbol-simbol naga yang diukir pada dinding-dinding batu menunjukkan kejayaan masa lalu. Naga dalam berbagai pose terbang, menyerang, dan melingkar melindungi telur. Semua terukir dengan detail yang menakjubkan. Batu-batu yang bercahaya kuning memberikan penerangan lembut di sepanjang lorong, memantulkan bayangan ke dinding, dan menciptakan ilusi naga-naga yang bergerak. Udara di dalamnya dingin dan lembab, dengan aroma tanah basah dan lumut yang memenuhi indera mereka. Setiap langkah bergema memberikan kesan bahwa lorong itu jauh lebih panjang dari yang bisa mereka lihat. Lantainya datar, tetapi sesekali mereka melihat retakan besar yang menunjukkan bahwa struktur itu telah berusia ribuan tahun. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di ujung lorong yang bercabang menjadi 5 jalur. Setiap jalur, ukiran naga berbeda menghiasi pintu masuknya. Masing-masing memancarkan aura yang berbeda pula. Tori berhenti dan memandangi kelima jalur itu dengan penuh perhatian. Kita tidak bisa mengambil resiko salah memilih jalan, dan kita harus tetap bersama, jangan terpencar, ucapnya sambil menoleh ke arah Rio. Rio mengangguk, lalu memanggil prajurit bayangan Mara. 5 sosok bayangan muncul dari kegelapan, berlutut di hadapan Rio, siap untuk menerima perintah. Dengan gerakan tangan, Rio mengarahkan masing-masing Mara ke jalur yang berbeda. "Cari tahu apa yang ada di sana," kata Rio dengan nada tenang namun tegas.
Di jalur pertama, sosok bayangan pertama melangkah masuk ke lorong yang dihiasi ukiran naga yang menyemburkan api. Suasana di lorong itu langsung berubah menjadi panas, dengan dinding yang memancarkan cahaya merah redup, seolah ada magma yang mengalir di baliknya. Suara gemuruh seperti letusan gunung berapi terdengar dari kejauhan, menggema di sepanjang lorong. Setiap langkah yang diambil oleh bayangan pertama, lantai di bawahnya retak dan mengeluarkan percikan api kecil. Di ujung lorong, terlihat pintu besar berbentuk kepala naga dengan rahang terbuka. Namun, pintu itu tampak tertutup rapat dengan bara api yang menyala di matanya seolah hidup. Di jalur kedua, lorong kedua memiliki ukiran naga yang melayang di udara, menyiratkan elemen angin. Saat bayangan kedua memasuki lorong itu, suara angin yang mendesing langsung memenuhi ruangan. Dindingnya terbuat dari batu berwarna biru keabu-abuan, halus dan licin seperti kaca. Angin yang berhembus di lorong itu begitu kuat hingga hampir menghempaskan bayangan tersebut. Lantai di lorong itu penuh dengan simbol-simbol lingkaran aneh yang bersinar setiap kali bayangan itu melangkah. Udara dingin dan tajam membuat suasana semakin tidak bersahabat. Di ujung lorong ada pintu yang dikelilingi pusaran angin kecil, tampak berputar tanpa henti. Di jalur ketiga, lorong ketiga itu memiliki ukiran naga yang melingkar di sekitar telur besar, melambangkan perlindungan dan elemen tanah. Begitu bayangan ketiga masuk melangkah, suasana menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Dinding-dinding lorong dipenuhi retakan, dan akar-akar besar mencuat dari tanah yang menghalangi jalan. Bayangan itu bergerak dengan hati-hati, melompati akar dan retakan di lantai yang dalam. Dari kejauhan terdengar suara seperti gemuruh tanah longsor, menandakan bahaya yang mungkin menghadang. Di ujung lorong, terlihat pintu berbentuk cangkang telur yang setengah tertutup, dengan akar-akar melilitnya. Lalu di jalur keempat, lorong keempat dihiasi ukiran naga yang tampak meluncur di atas air. Suasananya langsung berubah menjadi lembab dan basah, dengan tetesan air yang jatuh dari langit-langit. Lantai lorong itu licin, dipenuhi lumpur hijau gelap yang membuat langkah menjadi sulit. Di sepanjang lorong, terlihat genangan air yang perlahan meluas seperti sungai kecil. Bayangan mara keempat berjalan dengan perlahan, berusaha menghindari genangan yang semakin dalam. Di ujung lorong, ada pintu berbentuk gelombang air, dengan tetesan air yang terus mengalir darinya. Di jalur kelima, lorong kelima adalah yang paling gelap, dengan ukiran naga yang hampir tidak terlihat di dinding. Bayangan mara kelima melangkah masuk, dan kegelapan langsung menyelimutinya. Tidak ada cahaya yang terpancar di sana, bahkan batu bercahaya kuning di langit-langit lenyap. Di tengah kegelapan, bayangan itu mulai mendengar bisikan-bisikan aneh, seolah ada sesuatu yang mengintai. Langkahnya menghasilkan suara berderak, seolah berjalan di atas tulang-tulang. Di ujung lorong, ada pintu yang tidak terlihat jelas, hanya siluetnya yang tampak seperti bayangan raksasa dengan mata merah menyala. Rio duduk bersila di tengah lorong utama. Matanya menutup, sementara tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran bayangan gelap yang bergerak perlahan. Kesadarannya terbagi kelima bayangan mara yang sedang menjelajah. Ia merasakan panas, dingin, tekanan, dan kegelapan dari masing-masing jalur, tetapi tetap tenang. Tori berdiri di dekatnya, memegang tombak naga emas, berjaga-jaga untuk melindungi Rio dari ancaman yang mungkin muncul. Desta bersiap dengan elemen apinya, sesekali menyulut lidah api kecil di tangannya untuk memastikan mereka tetap dalam keadaan terang. Don memegang pedang besar dewa perangnya di tangannya, merapalkan mantra pelindung untuk berjaga-jaga dari serangan mendadak. Des, aku merasa ada yang tidak beres dengan kelima jalur ini. Kita berada di kawasan terlarang. Sudah pasti di sini akan berbahaya. Kali ini sebisa mungkin kita tidak akan berpencar. Tori, jika kau ada di posisi Jaka, apakah mereka akan bersama atau memasuki lorong ini satu-satu? Jika itu Jaka, ia pasti akan berpencar. Akan tetapi, aku tidak yakin jika Jaka di sini. Kemungkinan melewati tempat ini
karena sepanjang perjalanan kita sampai kemari, sama sekali tidak ada jejak mereka. Mereka tetap menunggu, berharap salah satu dari prajurit Mara menemukan jalan yang benar. Di saat mereka menunggu dengan bimbang, Rio terus melaporkan temuan prajurit Maranya di masing-masing jalur, sambil memejamkan mata. Ia menggambarkan secara rinci pemandangan dan suasana yang dirasakan oleh prajuritnya. Suara Rio terdengar berat, mencerminkan ketegangan yang dirasakan. Ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Ini lebih dari sekedar reruntuhan kuno. Simbol-simbol naga dan energi di tempat ini terlalu kuat untuk hanya dianggap sebagai sisa-sisa peradaban, ujar Rio. Tori dengan tombak naga emasnya yang bersinar samar di tangannya berdiri termenung. Spekulasi mulai terbentuk dalam pikirannya. Ia berbicara dengan suara pelan namun tegas. Jika dugaanku benar, reruntuhan ini adalah peninggalan perang besar antara naga dan iblis di dunia atas. Bukan hanya sekedar makam, tapi segel yang menjaga salah satu potongan tubuh iblis agung. Ia melanjutkan, menjelaskan dengan keyakinan berdasarkan pengetahuan yang diwarisi sebagai pewaris Shenlong. Dahulu kala, dunia atas dikuasai oleh naga, makhluk yang melindungi keseimbangan alam semesta. Namun, keseimbangan itu dirusak ketika iblis agung, sosok terkuat di antara para iblis, muncul. Peperangan besar meletus, melibatkan seluruh kekuatan naga melawan pasukan kegelapan. Para naga, meskipun sangat kuat, tidak mampu membunuh iblis agung. Bahkan dengan bantuan para dewa dan dewi, mereka hanya berhasil mengalahkan dan memotong jiwanya menjadi beberapa bagian. Tori berhenti sejenak, menatap rekan-rekannya dengan wajah penuh tekad. Lalu, potongan-potongan jiwa dan tubuh iblis agung disebar di berbagai penjuru dunia untuk mencegah kebangkitannya. Salah satu bagian tubuhnya, kerangka iblis agung, tersegel di sini, di dunia manusia. Jika benar, tubuh dan jiwa itu sedang dikumpulkan, maka dunia ini berada di ambang kehancuran. Bon mengerutkan kening. Kau pikir kerangka itu adalah yang mereka incar, Tori, untuk membangkitkan sang iblis agung? Jika itu terjadi, ini benar-benar jahanam. Kemungkinan besarnya iya, Pak Bon. Dan kunci arus waktu juga mungkin terkait dengan segel ini. Jika kunci itu digunakan dengan cara yang salah, segel ini bisa hancur dan iblis agung akan bangkit kembali. Kata-kata Tori membangkitkan rasa takut dan tanggung jawab yang besar di antara mereka. Situasi yang mereka hadapi jauh lebih rumit daripada sekedar mencari rombongan jaka atau kunci arus waktu. Saat suasana semakin tegang, tiba-tiba Rio menjerit. Ia membuka matanya lebar-lebar, terengah-engah seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Hei, ada apa Mas Rio? Tanya Desta khawatir. Mereka lenyap. Semua prajurit Maraku hilang begitu saja saat mendekati ujung jalan. Rio berlutut, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Dengan nafas tersengal, ia menambahkan, 5 jalur itu bukanlah jalur biasa. Aku yakin itu adalah tempat penyegelan makam terkutuk. Energi di sana sangat mengerikan. Bahkan Maraku tidak bisa bertahan. Semua mata tertuju pada Tori, menunggu keputusannya. Desta dengan suara khawatir berkata, Kita tidak tahu apa yang ada di ujung jalan itu. Mungkin lebih baik kita mundur, Des. Tori memandang lorong di depan mereka dengan tajam. Setelah berpikir sejenak, ia berbicara dengan tegas. Baiklah, kita akan kembali. Jika benar ini adalah tempat segel makam terkutuk, melanjutkan perjalanan bisa memicu kehancuran yang tidak dapat kita kendalikan. Kita akan mencari jalan lain. Saat mereka berbalik dan mulai meninggalkan tempat itu, sosok tinggi kurus menggunakan jubah. Ia berdiri menghalangi jalan mereka. Matanya kosong, namun terasa menusuk jiwa. Kulitnya pucat seperti lilin, hampir transparan, menampakkan pembuluh darah berwarna ungu yang menjalar di tubuhnya. Jari-jarinya panjang dan menyerupai cakar burung. Dengan kuku hitam tajam yang memantulkan cahaya samar dari batu-batu bercahaya di lorong. Ia menggunakan jubah panjang yang compang-camping, dihiasi simbol-simbol voodoo kuno yang berpendar dalam warna kehijauan. Di tangannya,
Ia memegang sebuah buku tua. Sampulnya terbuat dari kulit yang terlihat seperti kulit manusia, dengan lambang berbentuk pentagram terbalik yang terukir di tengahnya. Tresven, sang peramal kegelapan, berbicara dengan suara dalam dan menggemakan aura kehancuran. Kalian ingin kemana? Sudah sejauh ini, kenapa kalian ingin mundur? Sayang sekali, takdir kalian sudah tertulis ke dalam buku ini, katanya sambil mengangkat bukunya, memperlihatkan halaman-halaman yang penuh dengan tulisan kuno. Tori menghunus tombak naga emasnya. Cahaya keemasannya menerangi lorong. "Siapa kau?" Tresven tersenyum dingin. Aku adalah Tresven, peramal kegelapan. Setiap langkah kalian sudah kulihat. Setiap keputusan yang kalian ambil adalah bagian dari permainanku. Dan aku di sini untuk memastikan bahwa kalian tidak keluar hidup-hidup. Jika berniat untuk mundur, lanjutkan apa yang kalian cari di sana. Tori, Desta, Bon, dan Rio bersiap menghadapi pertempuran yang tidak terhindarkan. Mereka tahu bahwa Tresven bukanlah musuh biasa. Selain kekuatan fisiknya yang lemah, ia mengendalikan energi kehancuran tingkat tinggi dan memiliki kemampuan melihat garis takdir, membuatnya selalu selangkah lebih maju dari lawannya. "Kenapa kau ingin kami terus melanjutkan langkah kami? Apa tujuanmu? Aku rasa kau hanya ingin menjadikan kami untuk merusak segel 5 jalur, bukan? Dengan kata lain, kau tidak bisa melewatinya. Atau kau tidak bisa menahan kekuatan segel naga yang ada di sana." Sekali lagi aku tegaskan, jika kalian mundur, maka kalian akan mati di sini, seru Tresven, membuka bukunya dan melepaskan energi hitam yang menyelimuti ruangan. Lorong itu tiba-tiba berubah. Dinding-dindingnya dipenuhi bayangan yang bergerak, seolah siap untuk menyerang. Udara menjadi berat dan suara bisikan mengganggu mulai terdengar, mencoba melepaskan mental mereka. "Bersiaplah, dia mungkin bisa melihat takdir kita, tapi kita yang menentukan hasilnya," ucap Tori dengan tegas, mengarahkan tombak naga emasnya ke depan. Oke, biarkan kemari jahanam itu, dan akan aku potong-potong dia dengan pedang besarku ini. Bon bersiap bertahan dan posisi menyerang. Tresven muncul dengan cara yang sangat mengejutkan, seperti kabut hitam yang tiba-tiba mengalir ke ruang lorong. Tubuhnya berbentuk sosok besar, tertutup oleh bayangan gelap yang berputar dan berdenyut, seolah setiap tentakel udara di sekitar terdistorsi. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. Hanya sepasang mata merah menyala yang terlihat, seperti dua bola api yang memancarkan aura jahat. Keberadaannya menyelimuti seluruh lorong dengan kengerian yang mencekam, dan udara menjadi lebih berat dan penuh tekanan. Jangan coba melawan manusia. 5 jalur ini adalah segel yang tidak bisa kalian langgar, tetapi kalian adalah perantara yang sempurna untuk membuka jalan itu. Pergilah dan lanjutkan perjalanan kalian. Mungkin masih ada kesempatan untuk kalian hidup, tapi jika kalian berani melawanku, kalian akan merasakan siksaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Suara Tresven terdengar seperti bisikan yang menggema dalam kepala mereka. Suaranya dalam dan mengerikan. Tori berdiri tegak dengan memegang erat tombak naganya. Matanya tidak lepas dari sosok Tresven yang semakin mendekat. "Apa yang kau inginkan dari kami sebenarnya?" Tresven tertawa rendah. Suaranya seperti dentingan logam yang menggema dalam kegelapan. Tidak perlu banyak bicara. Pergilah dan lanjutkan perjalanan kalian, atau kalian akan mati di sini. "Ini aku mengerti. Segel naga yang ada di dalam sana itu melemahkan kalian, bukan? Aku tahu tujuan kalian untuk mendapatkan kerangka iblis agung. Apa kau pikir
kami akan melakukannya jika kau memintanya. Percayalah, kalian akan menderita jika melawanku. Aku adalah salah satu dewa iblis. Sepertinya kau mengetahui tentang kerangka iblis agung. Menarik. Aku jadi semakin yakin kalian tidak akan aku biarkan lolos. Semuanya terdiam sejenak, menyadari kebenaran kata-kata Tresven. Para dewa iblis memang terikat oleh segel naga yang telah melindungi makam terkutuk. Mereka ingin melanjutkan, tetapi mereka harus menghancurkan segel itu. Dan itu berarti mereka harus menggunakan kekuatan manusia. Atau lebih tepatnya, mengorbankan para petualang yang terjebak dalam jebakan Tresven. Raja Zerzura, aku yakin kau tahu tentangnya. Apa yang telah kau lakukan pada Raja Zerzura? Raja Zerzura, ia terjebak seperti kalian, terperangkap dalam ilusi dan janji palsu tentang harta karun yang ada di sini. Sama seperti kalian, dia adalah bagian dari permainan ini. Sayangnya, ia sama sekali tidak bisa meruntuhkan segel naga tersebut, yang kemungkinan ia sudah mati. Dengan sebuah gerakan tangan, Tresven memerintahkan sesuatu dari bayangannya, dan tiba-tiba tubuhnya seakan mengalir dari bayangannya sendiri. Kini, Tresven sepenuhnya berada di lorong itu, menciptakan ilusi yang lebih kuat. Sosoknya tinggi dan menjulang, dengan kulit hitam berkilau, dipenuhi dengan rune yang bersinar merah seperti api. Sayap besar berwarna hitam terlipat di punggungnya, dengan aura jahatnya yang semakin menguat. Tidak ada lagi pilihan bagi Tori dan rekan-rekannya. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan untuk keluar dari tempat itu dengan selamat. Tanpa ada kata-kata lagi, mereka bersiap untuk bertarung. Tori mengangkat tombak naga emasnya yang berkilau dengan cahaya emas yang kuat. Tombak itu mulai mengeluarkan getaran halus, seperti membangkitkan kekuatan petir yang tersembunyi. Dengan gerakan tangan yang cepat, ia mengayunkan tombaknya, memanggil petir yang menggelegar dan menyambar ke arah Tresven. "Tombak naga emas, Shenlong!" teriaknya, dan suara petir itu memekakkan telinga, mengguncang tanah dan menambah ketegangan. Bon mengangkat pedangnya erat-erat dan matanya berkilat tajam. Dengan kekuatan tanah yang mengalir dalam dirinya, ia merapal mantra untuk memanggil kekuatan alam. Datuk Hitam Baginda Wali. Di bawah kaki Tresven, tanah mulai bergetar, dan tiba-tiba dinding-dinding batu besar muncul di bawah tanah, menghujani Tresven dengan batu-batu besar yang dihancurkan dengan kekuatan guntur. Desta berdiri di samping Bon, siap dengan kekuatan api yang membara. Lengan kanannya berapi, dan bola api besar mulai terbentuk di tangannya. Jangan kira kami lemah. Niating sonaciku Komaragini. Dengan satu gerakan cepat, bola api besar itu meluncur deras ke arah Tresven, meninggalkan jejak api yang membakar di belakangnya. Api itu menghanguskan segala sesuatu yang dilaluinya, menghancurkan udara di sekitarnya. Ryo dengan ekspresi tenang namun penuh kewaspadaan berdiri sedikit ke belakang. Ia tahu bahwa kekuatan bayangannya sangat penting dalam melawan Tresven. Dengan gerakan tangan, ia memanggil pasukan Mara, prajurit bayangannya. 5 sosok bayangan muncul dan mengelilingi Tresven, memancarkan serangan secara serentak. Ryo juga mengaktifkan kekuatan kegelapan dalam dirinya, membentuk serangan bayangan yang tajam, melesat langsung ke arah Tresven. Tresven tidak tampak terganggu dengan serangan-serangan itu. Ia mengangkat tangannya, dan dengan gerakan perlahan, bayangan hitam yang mengelilinginya menyatu dan membentuk perisai gelap yang memantulkan serangan-serangan itu. Kalian pikir bisa mengalahkanku dengan kekuatan kalian? Aku adalah salah satu dewa iblis. Kalian hanyalah manusia lemah. Namun,
kekuatan mereka bukan hanya berasal dari kemampuan masing-masing, tetapi juga dari tekad mereka. Ketika serangan-serangan itu kembali dipantulkan, Tori segera menyadari bahwa mereka harus menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkan perlindungan Tresven. Dengan sebuah seruan, mereka mengaktifkan serangan bersama. Tori memanggil petir yang lebih besar dengan tombak naga emasnya. Desta menciptakan api yang membara. Bon mengendalikan tanah untuk menghancurkan bumi, dan Ryu mengerahkan kekuatan bayangan untuk mengurung Tresven dalam lingkaran gelap. Gabungan kekuatan mereka menciptakan ledakan energi yang sangat besar yang langsung menghantam Tresven dengan kekuatan yang luar biasa. Tresven mendengus dengan marah, dan tubuhnya seolah mengambang, meningkatkan aura gelap yang semakin kuat. Lumayan, kalian memiliki sedikit kemampuan, tapi aku akan menghancurkan kalian semuanya. Namun, meskipun ia kuat, serangan mereka telah membuatnya terhuyung mundur, menunjukkan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menang. Tresven menatap mereka dengan senyuman mengejek. Kalian cukup menghibur manusia, katanya sambil mengangkat tangannya, menciptakan pusaran energi iblis yang meledakkan seluruh ruangan. Dinding-dinding lorong runtuh, batu-batu besar berjatuhan, dan debu memenuhi udara. Namun, ledakan itu juga membuka ruang besar di bawah tanah. Sebuah ruangan terbuka dengan pilar-pilar kuno yang menjulang tinggi, namun dengan ukiran naga yang berkilau samar dalam cahaya redup. Ini lebih menarik. Mari kita lanjutkan permainan ini di ruang yang lebih layak. Ucap Tresven melangkah maju dengan aura yang mendominasi. Rombongan Tori meskipun terluka tidak mundur. Dengan ruang yang lebih luas, mereka mengatur ulang formasi mereka, bersiap untuk pertempuran yang lebih intens. Kali ini kami bisa bergerak lebih bebas. Kami akan menunjukkan padamu kekuatan sebenarnya kami yang manusia ini. Desta berdiri kokoh di tengah kekacauan pertarungan. Matanya terfokus tajam pada Tresven yang terus melancarkan serangan. Dengan tangan terangkat ke udara, ia mulai merapalkan ajian Komarageni tingkat tinggi, sebuah teknik api kuno yang menggabungkan kekuatan api murni dengan kekuatan spiritualnya. Niating sonajiku, geni surgawi. Perlahan, udara di sekelilingnya mulai bergetar. Nyala api yang sebelumnya hanya menyelimuti tangannya mulai membesar. Api itu tidak berwarna merah seperti biasa, namun berkilau putih seperti cahaya bulan, menyelimuti seluruh tubuh Desta. Nyala putih itu menyebar dengan kekuatan yang luar biasa, membentuk lingkaran api yang melingkupi dirinya. Api putih itu memancarkan cahaya yang sangat terang, dengan semburat-semburat api yang bergerak seperti lambaian tangan dewa-dewa api. Suara yang mendesis terdengar semakin keras, menggelegar seperti lautan api yang menggelegak. Setiap gerakan Desta disertai oleh ledakan-ledakan kecil api putih yang meninggalkan jejak-jejak panas yang membakar udara sekitar. Dengan kekuatan penuh, Desta mengerahkan ke arah Tresven, membentuk dinding api putih yang besar, seakan dunia sekitarnya mulai dibakar habis oleh ajian tersebut. Di sisi lain, Bon merasakan gelombang energi yang semakin memanas. Untuk menghadapi musuh seperti Tresven, Bon tahu ia harus mempersiapkan diri dengan sepenuhnya. Ketika dirinya memfokuskan energi, tubuhnya mulai bergetar dan seakan-akan bumi sendiri meresponnya. Tubuh Bon, kulitnya bertransformasi menjadi hitam legam, mengeras seperti batu vulkanik. Akar-akar besar muncul di tubuhnya, menyatu dengan tanah, menghubungkannya dengan energi alam semesta. Kini, Bon terlihat menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Pertahanannya meningkat drastis, dan tidak ada serangan fisik yang dapat menembus lapisan hitam itu. Datu Hitam, Bagindo Ali! Aura kelam yang terpancar dari tubuh Bon begitu kuat, memberi kesan bahwa ia telah menjadi satu dengan bumi itu sendiri. Setiap gerakan tubuh Bon membawa energi tanah yang mendalam, dan langkahnya
menimbulkan getaran yang menggetarkan dunia sekitarnya. Gon tahu bahwa kekuatan itu akan memberinya perlindungan absolut terhadap serangan apapun. Tetapi ia juga bersiap untuk melancarkan serangan balik yang mengerikan. Tori, yang telah memperhatikan pergerakan musuh dan rekan-rekannya, tahu bahwa kali ini ia tidak bisa mengandalkan senjata biasa. Dengan langkah penuh percaya diri, ia mengangkat kedua tangannya ke langit, mengumpulkan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Dari dalam dirinya, ia memanggil senjata legendaris warisan dari Bayu Aga, sang naga jatuh bulong, Hatta Naga Sona, palu naga penghancur. Palu itu muncul dalam bentuk besar dan berat, terbuat dari logam hitam pekat yang terlihat seolah dilapisi dengan api naga. Suara gemuruh terdengar saat palu itu dipanggil, disertai dengan angin yang berputar di sekitar tubuh Tori. Hatta Naga Sona! Ketika palu itu sepenuhnya terbentuk, aura panas dan listrik muncul mengelilinginya. Palu naga, ujung dari palu itu bersinar merah menyala, seperti sedang dipanaskan oleh magma. Palu itu bukanlah hanya alat penghancur fisik, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang luar biasa, mampu menghancurkan lapisan kekuatan dewa sekalipun dengan kekuatan yang tersalurkan. Tori melangkah maju dengan mengangkat Hatta Naga Sona, siap untuk menghancurkan serangan yang akan mengguncang seluruh tempat tersebut. Hatta Naga Sona adalah palu besar berwarna hitam kombinasi emas dengan detail naga melingkar di sepanjang gagangnya. Di bagian pala palu terlihat ukiran kepala naga dengan mata merah menyala, sementara sisi lainnya dihiasi motif sisik naga emas yang bersinar di bawah cahaya. Palu itu memiliki kekuatan untuk menciptakan gempa dahsyat dan menghancurkan apapun yang disentuhnya, bahkan material terkeras sekalipun. Palu itu bukan sekedar senjata, mengandung energi naga yang mampu melumpuhkan makhluk iblis. Tori yang selama ini hanya menggunakan tombak naga emas, ini menunjukkan salah satu pusaka lainnya, Seringa Naga Sona. Seringa adalah trompet naga dengan suara yang dapat menghancurkan dimensi atau memanggil roh naga untuk membantu pertempuran. Ketiga pusaka itu, jika digunakan bersamaan, menjadi ancaman nyata bagi makhluk iblis, terutama para dewa iblis. Tresven adalah salah satu dewa iblis yang dikenal karena kecerdasannya, bukan dewa iblis yang sesungguhnya, tetapi dewa iblis yang berada di dunia bawah. Tresven dikenal karena kecerdasannya, meremehkan Tori dan rombongannya pada awal pertempuran. Namun, ketika Desta merapalkan ajian Kumarageni, api putih yang menyala terang dengan suhu begitu panas hingga dapat mencairkan logam dalam hitungan detik, Tresven mulai menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Api itu tidak hanya membakar fisik, tetapi juga mempengaruhi kekuatan spiritual, melumpuhkan makhluk seperti Tresven yang sangat bergantung pada energi kegelapan. Gon, di sisi lain, berubah total dengan wujud hitam legam. Kulitnya yang keras seperti baja memberikan pertahanan absolut, membuat setiap serangan Tresven mental tanpa efek. Dengan tubuh yang keras dan kokoh, Gon bergerak dengan ketenangan, memanfaatkan kekuatan tanah untuk menjaga keseimbangan kelompok. Ryo dengan kemampuan bayangan abadi menciptakan prajurit bayangan mara yang melindungi setiap sudut medan pertempuran. Bayangan-bayangan itu bukan hanya ilusi, mereka adalah perwujudan energi gelap yang dapat menyerang secara fisik. Setiap langkah Ryo memperkuat posisi kelompok, membuat Tresven kesulitan membaca strategi mereka. Ketika Tori mengayunkan Hatta Naga Sona untuk pertama kalinya, kekuatan besar yang dilepaskan menciptakan getaran yang membuat seluruh tempat itu runtuh sebagian. Tresven yang tidak pernah menghadapi kekuatan naga seperti itu sebelumnya terkejut. Ia menyadari bahwa pusaka naga memiliki kekuatan untuk melemahkan para dewa iblis. Tresven membuka sebuah buku kuno dan melayang di udara, diselimuti aura hitam yang berdenyut seperti jantung. Buku itu adalah warisan kuno dari kaum iblis, berisi catatan takdir dan kemungkinan yang selalu berubah. Melalui halaman yang bergerak sendiri, Tresven melihat garis takdir Tori dan kelompoknya.
Semua jalur menunjukkan hasil yang sama. Jika ia bertarung sendirian, ia akan binasa. Tanpa menunjukkan ketakutannya, Triswen menutup buku tersebut. Ia berdiri tegak dengan mata merah menyala menatap Tori. Dengan suara dingin dan mengintimidasi, ia berkata, Ini belum selesai. Akan ada hari di mana kalian semuanya akan menyesali pertemuan ini. Aku akan membiarkan kalian lolos kali ini. Tapi selanjutnya, kalian akan menghadapi mimpi buruk kalian. Dengan sebuah gerakan tangan, Triswen membuka portal kegelapan. Lalu kemudian, ia menghilang ke dalam kegelapan. Apa-apaan jahanam itu? Dia kabur bahkan belum sempat bertarung, ucap Bon dengan posisi yang sudah bersiap dari awal. Hehehe, ia tahu kita bukan lawan yang bisa ia hadapi sendiri, Bang Bon. Biarkan saja ia pergi. Kita tidak perlu repot-repot harus bertarung. Kita harus menemukan Jaka dan lainnya terlebih dahulu. Syukurlah, setidaknya kita tidak perlu buang-buang energi spiritual. Desta menimpali. Tori dan rombongannya menarik nafas lega setelah kepergian Triswen. Bon mengembalikan tubuhnya ke bentuk semula, sementara Desta membiarkan api putihnya perlahan padam. Tori menatap palu Hatta Naga Sona di tangannya, menyadari betapa besarnya tanggung jawab yang ia pikul dengan memiliki pusaka-pusaka naga tersebut. Ryo yang masih dalam mode defensif berbicara dengan suara tenang. Ia tidak mundur mungkin karena takut, tapi dia mundur untuk menyusun strategi. Kita harus waspada. Benar apa yang kukatakan, Mas Ryo. Tapi pertempuran ini bukan prioritas kita. Tujuan utama kita adalah menemukan Jaka dan lainnya. Mereka kemudian berjalan keluar dari tempat itu, melewati puing-puing yang runtuh akibat pertempuran. Ketika mereka kembali ke reruntuhan awal, suasana telah berubah. Udara terasa lebih berat dan energi gelap masih tersisa, memberikan firasat bahwa perjalanan mereka ke depan akan semakin berat. Sementara itu, di markas Triswen, terletak di sebuah kuil purba yang terkubur di kedalaman gurun badai iblis, disebut sebagai kuil Abyssus. Tempat itu adalah struktur besar yang menyerupai piramida dengan ujung yang patah. Batu-batu hitam legam berlumuran bekas darah kering yang telah membatu selama berabad-abad. Di dalamnya, suasana suram begitu nyata. Hanya ada penerangan dari obor dengan api merah darah yang tidak memancarkan kehangatan, tetapi aura dingin yang menusuk jiwa. Aroma sulfur dan kematian mengisi udara, membuat siapapun yang memasukinya merasa tertindas. Dinding-dindingnya dihiasi relief yang menggambarkan kisah para iblis, dengan ukiran makhluk mengerikan yang seolah hidup di dalam kegelapan. Di ruangan utama, terdapat ruangan tahta yang luas, di mana lusinan makhluk iblis berkumpul. Mereka adalah prajurit kegelapan, dengan tubuh besar, sayap robek, dan taring yang tajam. Ketika Triswen masuk, mereka serempak berlutut. Kepala mereka menyentuh tanah sebagai tanda penghormatan. Aura Triswen memenuhi ruangan, memancarkan dominasi yang tidak bisa dibantah. Di ruangan tahta itu, terdapat 3 singgasana besar yang melayang di udara, terbuat dari logam hitam yang berkilauan seperti obsidian. Di tengah singgasana duduk Morkalas, dewa iblis tertinggi. Morkalas adalah sosok yang menjulang tinggi, lebih dari 3 meter, dengan tubuh besar menyerupai iblis klasik. Kulitnya merah gelap, besar seperti batu, dengan tanduk hitam besar melingkar di kepala, memberikan aura keagungan sekaligus ancaman. Matanya bersinar merah menyala, memancarkan kebencian abadi. Tubuhnya dipenuhi tato hitam yang membentuk pola rumit, bersinar dengan cahaya mistis setiap kali ia mengaktifkan kekuatannya. Suara Morkalas rendah dan dalam, seperti gemuruh petir yang bergema di langit malam. Ia jarang berbicara, tetapi setiap ucapannya memiliki bobot ancaman yang nyata. Tidak ada yang berani menyanggahnya, bahkan Triswen sekalipun. Triswen duduk di singgasana di sebelah kiri Morkalas. Sosoknya yang biasa saja mendominasi
terlihat lebih kecil di hadapannya. Ia menatap Morkalas dengan serius dan mulai berbicara. Manusia yang kita hadapi bukanlah manusia biasa. Tori dan rombongannya memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Ia memiliki pusaka naga yang tidak hanya melemahkan energi kita, tetapi juga dapat menghancurkan kita. Morkalas mengerutkan alisnya. Matanya bersinar lebih terang. Ia menjawab dengan nada rendah yang penuh kewibawaan. Manusia itu akan musnah, sama seperti yang lainnya. Pusaka naga bukan ancaman bagi kita. Manusia sepertinya tidak akan bisa mengeluarkan potensi yang sebenarnya dari pusaka naga. Apa yang kau khawatirkan, Dreswen? Mereka tidak seperti manusia lainnya. Mereka dapat menghancurkan rencana untuk mendapatkan kunci arus waktu. Jika itu terjadi, sang keraka iblis agung tidak akan pernah bangkit. Apakah kau meragukan ramalanku, Morkalas? Ramalanmu memang tidak diragukan lagi. Tapi semuanya bisa berubah, Dreswen. Ramalanmu hanyalah menentukan masa depan, tapi bukan takdir. Dari dulu, manusia tidak pernah bisa melawan iblis. Aku tahu itu, tapi takdir juga bisa berubah sewaktu-waktu. Kita tidak boleh meremehkan mereka, Morkalas. Kita lihat saja nanti, Dreswen. Untuk saat ini, kita akan melihat bagaimana aksi mereka selanjutnya.